Sahabat jendela usaha, saat ini saya akan menjawab request dari teman kita, Airi Gavriel, yang menanyakan peluang usaha untuk di area Kecamatan Kokop yang cocok untuk anak muda seperti apa. Nah, untuk menjawabnya sebelumnya saya akan menjawab ini secara umum ya, jadi tidak berlaku hanya di Kecamatan Kokop saja, tapi bisa juga bersifat umum di daerah-daerah lain gitu ya. Nah, baik untuk Mas Airi Gavriel, ketika kita berbicara dengan peluang usaha, ini secara pribadi saya memiliki 6 komponen untuk menjawab komponen-komponen apa sih yang penting dalam kita menentukan peluang usaha gitu ya. Nah, peluang usaha ini sebetulnya bisa kita gali ya, baik itu dari potensi daerah yang kita tempati ataupun potensi dari soft skill yang kita miliki sendiri gitu. Nah, yang paling baik tentunya nanti kita bahas bersama, dan kalau misalnya ada yang tidak setuju dengan pendapat saya itu saya mohon maaf sekali lagi. Nah, ini adalah murni menurut pemahaman dan pengetahuan saya gitu. Yang pertama itu adalah kita harus melihat jenis usaha apa yang kira-kira cocok untuk di daerah kita gitu ya. Jadi untuk jenis usaha ini kita paling baiknya itu sesuaikan dengan passion kita, kemampuan kita, soft skill kita dalam profiling kita, yang tahu tentu adalah diri sendiri gitu ya. Jadi misalnya saya pribadi nih, jadi saya ini kan suka desain grafis gitu ya, dan videografi misalnya. Nah, maka yang cocok untuk saya adalah di dunia desain grafis atau yang berkaitan kalau yang lebih umumnya dengan percetakan seperti itu. Hal yang seperti ini juga nanti akan ketemu sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya suka menyanyi begitu ya, nah maka nanti peluang usahanya itu yang berkaitan dengan musik juga gitu. Misalnya cover musik dan lain sebagainya gitu ya, atau membuat suatu band gitu ya, kemudian juga memiliki peluang untuk menjadi bisnis juga. Yang terpenting itu adalah sesuai dengan passion kita. Nah, kalau misalnya kita tidak paham nih passionnya kita seperti apa, ya biasanya itu identik dengan keseharian kita sehari-hari itu sukanya apa. Misalnya, oh saya sukanya main futsal misalnya. Nah, itu juga bisa nantinya diarahkan ke dunia bisnis juga. Contohnya seperti apa? Membuat lapangan futsal atau menjual atribut-atribut yang berkaitan dengan futsal gitu. Karena di situ nanti ada pasarnya juga. Sesuai dengan passion, kemudian nanti kita tentukan ke arah-arah yang selanjutnya akan kita bahas gitu ya. Nah, itu jadi yang pertama itu harus kita betul-betul tahu jenis usaha apa yang akan kita jalankan. Nah, yang kedua itu adalah produk. Ya. Ketika kita mau memulai usaha, itu tentu ada produknya. Kalau tidak ada produknya, maka itu harus berupa jasa ya. Nah, untuk menentukan produk, contoh seperti tadi. Oh, saya suka main futsal misalnya. Nah, kemudian produk yang harus ada itu apa? Salah satunya jersey misalnya, sepatu misalnya, kemudian bola gitu, atau juga atribut lain seperti stiker dan lain-lain sebagainya lah yang berkaitan dengan futsal gitu ya. Jadi untuk produk ini itu sangat penting ketika kita melihat sebuah peluang usaha. Nah, gitu ya. Jadi kalau tidak punya produk, maka akan sangat susah sekali untuk kita menentukan untuk kita memulai sebuah usaha. Jadi harus ada produknya. Nah, contoh lagi nih, misalnya saya sukanya jualan sembako gitu ya. Nah, ini produknya juga harus ada, dan teman-teman harus tahu gitu ya, produk ini kita dapatkan dari mana, kemudian nanti distribusinya itu target pasarnya untuk siapa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang ketiga, yang pertama itu jenis usaha, kemudian yang kedua itu adalah produk, yang ketiga ini adalah market atau pasar ya. Kalau di atas ini kita sudah menentukan jenis usahanya apa, kemudian produknya nih kita sudah punya gitu ya. Nah, sekarang kita harus lihat pasarnya kita, marketnya tujuannya kemana. Nah,
Contoh nih, seperti tadi saya punya produk misalnya jersey atau bola gitu ya, maka tentu pangsa pasarnya adalah teman-teman yang suka di situ dengan bola juga, futsal juga misalnya. Jadi target pasar ini harus jelas gitu ya. Jangan kemudian nanti kita salah menargetkan pasar misalnya. Contoh nih, saya berjualan jersey atau berjualan bola, kemudian saya tawarkan kepada ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini kan kontraproduktif dengan apa yang kita miliki gitu. Sehingga untuk jenis produk ini kita harus melihat market pasarnya itu kemana. Kalau misalnya contohnya tadi yang kedua itu adalah desain grafis misalnya ya. Jadi untuk pasarnya kita harus juga lihat bahwa desain grafis ini dia pasarnya apa, kaitannya dengan apa. Nah, kalau desain grafis, market pasarnya itu kalau saya pribadi bisanya itu lebih luas ya. Bisa ke anak muda, bisa ke instansi, atau bisa juga ke perorangan-perorangan. Yang tentunya kita lihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau kebutuhan-kebutuhan lembaga yang berkaitan dengan desain grafis itu apa saja, sehingga kita bisa tawarkan dengan komunikasi yang baik dan kita akan mendapatkan sebuah pasar di situ ya. Jadi marketnya itu harus jelas gitu. Kemudian yang keempat ini adalah sistem penjualan ya. Sistem penjualan. Jadi yang pertama tadi jenis usahanya kita tentukan dulu, kemudian produknya sudah ada dan market pasarnya sudah jelas, tujuannya ke siapa. Nah, yang keempat ini adalah sistem penjualan ya. Sistem penjualan ini juga sangat penting ketika kita mau berwirausaha gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak punya sistem penjualan yang baik dan bagus gitu ya, tentu itu akan sangat berpengaruh nanti terhadap sales kita gitu. Penjualan ini sistemnya bisa misalnya kita face to face gitu ya, atau bertemu langsung, kita jajakan langsung gitu. Seperti misalnya distributor biasanya ketemu langsung dengan pelanggannya sehingga dipasarkan secara langsung, dan face to face ini akan mempunyai value tersendiri ketika dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain seperti online misalnya. Di sistem penjualan ini itu kan ada banyak sebetulnya. Misalnya offline, online, atau kita sistemnya juga dropship sebagai dropshipper dan lain sebagainya. Jadi kalau sistem online misalnya ya kita tentu harus di situ mempunyai keterampilan yang lebih. Poin yang keempat itu adalah tempat ya. Nah, tempat ini bisa juga ada, bisa juga tidak. Contohnya, kalau kita menjual offline ya, kita harus punya outlet atau toko gitu. Nah, ini tempat harus juga ada gitu ya. Nah, tempat ini biasanya akan berdampak dengan geografis gitu ya. Geografis dalam menentukan tempatnya di mana. Nah, ini juga harus kita analisis dulu nih. Oh, ternyata kalau saya jualan jersey misalnya, nah tempat itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam dunia bisnis ya, atau dunia usaha. Kenapa? Ya karena tempat ini yang akan dikunjungi oleh pelanggan kita. Kalau tempatnya tidak strategis, itu akan sangat berpengaruh terhadap penjualan gitu ya. Contohnya nih, seperti tadi kita buka jersey, tapi tempatnya itu jauh di lingkup yang berkaitan dengan sepak bola gitu. Nah, ini mungkin terjual mungkin, tapi akan sangat lambat dan akan sangat lama sekali untuk dikenal oleh orang gitu. Sehingga tempatnya ini menjadi penting juga untuk kita pikirkan bagaimana tempat ini atau toko kita ini harus ada di tempat yang strategis, mudah dijangkau dan mudah ditemukan oleh orang. Kalau jualan online bagaimana? Nah, kecuali jualan online. Kalau jualan online kita tidak perlu punya toko atau sewa toko dan lain sebagainya. Hanya misalnya kita bisa jalankan di rumah itu sudah sangat baik sekali. Nah, sehingga untuk menjalankan usaha itu tidak perlu modal yang cukup besar ya. Poin keenam ini adalah poin yang sangat sering saya temui gitu ya di pembahasan-pembahasan dunia usaha atau bisnis yang seperti seminar, kemudian pelatihan seperti itu adalah modal. Nah, kenapa modal? Ya karena
mindset orang ketika kita mau berbisnis atau berusaha itu harus punya modal. Kenapa saya taruh di akhir? Karena tanpa modal pun kita sebetulnya bisa gitu menjalankan bisnis. Contohnya seperti apa? Oke, saya misalnya di peternakan gitu ya. Nah, untuk menjalankan bisnis kita tidak harus punya modal. Contohnya, ya kita melihara sapi misalnya, itu bisa di situ kita sistem perawatan gitu ya. Jadi yang beli itu adalah orang, kita yang menjalankan di perawatannya, di pemberian pakannya, sehingga kita nanti kalau sudah besar jual mendapatkan untung kita bagi dua. Atau yang jualan online, nah biasanya kan banyak tuh yang jualan online kemudian dia menjadi dropshipper. Artinya dia menjalankan bisnis dengan menjualkan produk punyanya orang lain. Dia jual dengan selisih harga yang berbeda, kemudian dia akan mendapatkan untung dari penjualannya tersebut gitu ya. Jadi modal jangan menjadi alasan ketika kita mau berwirausaha kemudian menjadi penghambat untuk kita memulai. Nah, kemudian karena yang nanya ini adalah minta rekomendasi nih ya. Minta rekomendasi untuk di Kecamatan Kokop ini peluangnya apa saja, maka di sini saya akan berikan 5 saja rekomendasi peluang usaha yang menurut saya itu masih potensial di Kecamatan Kokop atau di daerah-daerah lain ya. Yang pertama itu adalah peternakan ya. Kenapa saya berbicara dengan peternakan? Karena khususnya di daerah saya ya, di sekitar Kokop ini, peternakan menjadi salah satu peluang usaha dan rata-rata masyarakat atau berprofesi sebagai peternak gitu ya, meskipun skalanya kecil. Tapi peternakan ini menarik sekali untuk kita kembangkan, khususnya untuk anak muda. Ini menjadi tantangan bagi kita, mengingat banyaknya permintaan khususnya seperti sapi, kambing dikirim ke luar daerah seperti Pontianak, kalau di daerah sini ya, Pontianak ke Sumatera. Kalau menurut saya ya, peternakan ini tidak ada habisnya, mengingat kebutuhan akan daging hewani itu semakin meningkat setiap tahunnya menurut statistik yang ada gitu. Yang kedua itu adalah pertanian, teman-teman ya. Pertanian ini juga menarik untuk dikembangkan, apalagi khususnya kepada para pemuda ya. Karena pertanian ini tidak akan ada hentinya untuk kebutuhan-kebutuhan dan hasil-hasil produksinya. Contoh padi, jagung gitu ya, dan sayur-sayuran. Penting sekali untuk kita kembangkan, mengingat kebutuhan untuk pangan ini kita di negara kita banyak impor gitu ya. Sehingga harusnya ketika pemuda-pemuda yang memiliki potensi untuk di situ harus mengembangkan pertanian itu dengan baik. Contoh, pertanian sekarang itu sudah mulai banyak dikembangkan secara modern seperti yang dilakukan oleh China, oleh Jepang dan negara-negara maju dengan teknologi yang ada. Nah, contoh sederhana itu adalah hidroponik ya. Nah, hidroponik ini kan sudah banyak dikenal oleh masyarakat ya. Bahkan di Kokop sendiri sudah ada Jawara Farm yang kita kenal, itu hidroponik sayuran yang cukup besar dan produksinya itu juga sudah cukup banyak. Nah, kemudian ada juga pertanian di sistem aquaponik misalnya, seperti penanaman padi. Nah, itu sekarang bisa juga di sistem aquaponik gitu ya. Sehingga ketika kita mengetahui sistem-sistem modern dengan pertanian, ini harusnya di daerah kita seperti Kokop ini kan tandus nih, dan kemudian hanya punya 2 musim sehingga untuk panen padi itu tidak maksimal. Nah, dengan adanya sistem-sistem modern penanaman padi itu perlu kita pelajari bersama, perlu kita kembangkan sehingga bisa nantinya di Kokop ini bisa menjadi daerah yang secara kebutuhan pangan itu bisa mandiri. Kemudian yang ketiga itu ada perdagangan. Nah, perdagangan ini tidak ada matinya karena setiap orang akan membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, gitu ya. Jadi perdagangan ini banyak hal ya. Nanti teman-teman bisa gali sendirilah untuk perdagangan. Kemudian jasa ya. Nah, jasa ini bisa berupa contoh nih, seperti saya ini desain grafis gitu ya. Jadi berupa jasa, dan juga masih banyak seperti misalnya jasa kurir gitu ya. Nah, kita bekerja sama dengan pondok pesantren misalnya. Kemudian kita punya satu kendaraan. Nah, setiap hari tertentu kemudian kita mengirim ke pesantren tersebut dan
kita mengambil imbalan dari biaya pengiriman tersebut. Ini contohnya nih ya. Kemudian yang kelima itu adalah teknologi. Karena sekarang dunianya adalah dunia 4.0, teman-teman ya. Jadi dunia teknologi ini tidak bisa kemudian kita kesampingkan dari dunia usaha ya. Banyak pelaku-pelaku usaha yang sukses itu berkat mereka mengetahui dunia teknologi. Misalnya konten kreator ya. Kita banyak melihat bermunculan video-video konten kreator berbasis film ya, Madura khususnya ya. Kita lihat yang terbesar itu ada Mata Pena, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi potensi besar kepada teman-teman yang memiliki kemampuan di bidang videographer ya, sebagai wadah di situ untuk menggali potensi soft skill dan kemampuan kita dunia teknologi, sehingga itu diharapkan juga bisa memberikan dampak kepada dunia usaha gitu. Ada juga blogger. Nah, blogger ini memang agak jarang ya, karena harus memiliki kemampuan khusus berkaitan dengan blog atau website. Itu dia rekomendasi usaha yang menurut saya potensinya besar ada di daerah kita ini ya. Yang pertama itu adalah peternakan ya, dengan sistem yang modern dengan metode selase, kemudian fermentasi. Yang kedua itu adalah pertanian ya. Pertanian tentu juga harus memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, seperti misalnya hidroponik, aquaponik, kemudian hidroganik dan lain sebagainya. Kemudian dunia perdagangan ya. Dunia perdagangan bisa kita juga offline atau juga kita memanfaatkan dunia online atau dunia maya yang sekarang sedang bagus-bagusnya untuk dunia perdagangan ya. Kemudian yang keempat itu adalah jasa, teman-teman. Nah, untuk jasa ini untuk jasa ini seperti misalnya tadi kurir, kemudian desain grafis atau jasa-jasa lain. Yang terakhir itu adalah dunia teknologi ya. Di mana dunia teknologi ini akan terus berkembang sehingga kita harus memacu kemampuan ya, soft skill kita untuk mengikuti tren yang ada di dunia teknologi hari ini. Oke, itu saja yang bisa saya sharing hari ini. Kalau ada yang mau kita diskusikan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.